Halo semua, saya mendapatkan kiriman sebuah video dari channel Verbum Veritatis yang berjudul Agustan Tidak Kena Karma, dan saya diminta untuk membuat penjelasan tentang karma. Di dalam video itu, Pak Deki memberikan penjelasan singkat dan argumentasi kenapa dia tidak setuju jika orang Kristen menggunakan kata karma. Nah, saya tidak setuju dengan pendapat dan argumentasi Pak Deki. Oleh karena itu, saya membuat video ini untuk memberikan sanggahan atas pendapat Pak Deki. Tetapi, sebelum kita mulai, saya ingin menjelaskan beberapa hal dulu. Yang pertama, saya dengan Pak Deki adalah sahabat, dan tetap bersahabat sampai sekarang dan masa mendatang, walaupun kami berbeda pendapat. Jadi, video ini bukan untuk menjatuhkan atau menyerang Pak Deki. Ini hanya perbedaan pendapat biasa, dan kita bisa belajar bahwa berbeda pendapat itu bukan berarti bermusuhan. Saya akan membantah argumentasi Pak Deki dengan format yang sama seperti saya membantah argumentasi Islam. Hal ini saya lakukan untuk menunjukkan kepada teman-teman yang Muslim juga bahwa saya berbeda pendapat dengan kamu bukan berarti saya memusuhi kamu. Kalau kamu bisa melihat bahwa saya membuktikan argumentasi Pak Deki salah, bukan berarti saya memusuhi Pak Deki, seharusnya kamu juga bisa melihat bahwa saya membuktikan Islam salah, bukan berarti saya memusuhi Muslim. Jika kamu tidak bisa melihat dengan cara seperti itu, jika menurut kamu berbeda pendapat berarti bermusuhan, maka kamu punya masalah dalam cara berpikir, kedewasaan, dan toleransi. Yang kedua, saya tidak pernah berkata bahwa Agustan kena karma. Jadi, di dalam videonya, Pak Deki bukan sedang mengkritik atas apa yang saya katakan. Artinya, saya bukan sedang membela diri atas apa yang saya katakan. Yang ketiga, saya tidak pernah menyatakan diri sebagai apologet Kristen. Saya juga tidak pernah berkata bahwa saya adalah orang yang paling benar di seluruh dunia. Saya bahkan pernah mengatakan di video yang lain bahwa saya tidak mewakili Kristen. Saya tidak masalah jika saya tidak diakui sebagai Kristen karena saya tidak butuh pengakuan seperti nabi tetangga. Jadi, di dalam video itu, Pak Deki bukan sedang menyerang saya dan saya juga bukan sedang membalas Pak Deki dengan video ini. Ini hanya perbedaan pendapat tentang penggunaan kata karma yang menurut saya baik juga untuk dibuka kepada publik. Untuk menambah pengetahuan mengenai karma, mengenai cara berargumentasi, dan juga mengenai persahabatan. Jika kita mempunyai perbedaan pendapat dengan seseorang, kita tidak perlu menyerang pribadi orang itu seperti mempertanyakan status orang itu sebagai awam atau pakar, atau memberikan label seperti ngatain bodoh, sesat, dan lain sebagainya. Sehingga, orang itu bukannya mendengarkan pendapat kita benar atau salah, orang itu malahan menjadi sakit hati, tidak suka dengan apapun yang kita katakan, lalu menjadi musuh. Jadi, untuk menghindari permusuhan yang tidak perlu, kita hanya membahas pendapat orang itu jika terjadi perbedaan pendapat. Oke, kita mulai dari mendengarkan pendapat dan argumentasi dari Pak Deki. Nah, saya justru ingin berkomentar secara ringkas dan secara cepat sekarang. Berkomentar tentang reaksi dari orang-orang Kristen pasca video Agustan itu beredar, diikuti dengan satu video lain yang isinya Agustan itu sakit cukup parah. Nah, saudara-saudara, saya tidak kutip lagi video-video dari Agustan itu karena itu sudah beredar sangat luas dan sudah sangat viral. Saya sedih karena sejumlah channel Kristen, bahkan mungkin ya mengaku diri apologet Kristen, sejumlah channel Kristen menyimpulkan bahwa Agustan sakit parah setelah mempantati Alkitab. Itu berarti Agustan kena karma. Dan kata mereka, Agustan kena karma dan tidak pakai lama. Singkat saja ya saudara-saudara, Agustan tidak kena karma. Satu kali lagi, Agustan tidak kena karma. Saudara tahu kenapa? Karena karma itu bukan ajaran kekristenan. Doktrin karma adalah doktrin khas agama Hindu dan agama Buddha yang terkait erat dengan doktrin reinkarnasi.
Nah, tanpa harus memberikan penjelasan karma secara detail dan bagaimana hubungannya dengan doktrin reinkarnasi, tapi yang membuat saya heran dan terus-menerus bertanya adalah, bagaimana bisa kamu orang Kristen, termasuk mengaku diri sebagai apologet, tapi kemudian menyimpulkan bahwa Alkitab yang dipantati oleh Augustine mengakibatkan karma yang notabene karma itu tidak diajarkan, secuil pun tidak ada ajarannya di dalam Alkitab itu sendiri. Bagaimana bisa? Sekali lagi saudara-saudara, jelas sekali yang dilakukan oleh Augustine adalah sesuatu yang patut disayangkan, tapi sebenarnya jauh lebih patut disayangkan adalah orang-orang Kristen itu sendiri yang punya channel yang katanya berapologetika dan mengajarkan iman Kristen. Kok bisa kacau begitu pemahamannya ya? Saya bisa memahami Anda tersinggung dengan apa yang dilakukan oleh Augustine. Saya juga bisa memahami mungkin Anda berpikir, wah ini konten bagus, kesempatan untuk bikin video, kemudian dapat banyak viewers, itu sangat bisa dimengerti. Tapi tolong berhenti sejenak dan pikirkan, renungkan ini. Anda berapologetika, bikin channel untuk berapologetika dan dengan niat mengajarkan iman Kristen, apalagi membela iman Kristen. Tapi itu Anda lakukan dengan cara mencampur adukannya dengan sebuah ajaran, sebuah doktrin yang non-Kristen. Saudara-saudara, itu bukan apologetika, itu sinkretisme. Fenomena Augustine dan sederetan mualaf-mualaf lebay lainnya itu tidak mengherankan, saudara-saudara. Mereka memang harus mencari sensasi dan harus mencari makan dengan cara semacam itu mungkin ya. Dan memang adalah tugas kita meluruskan, memberikan koreksi, memberikan pencerahan sambil dengan akurat mempresentasikan ajaran-ajaran kekristenan kepada publik. Nah, itu sebabnya saudara-saudara saya selalu katakan, kalau Anda sendiri belum baik-baik belajar, belum jelas tentang iman Kristen, tolong untuk tidak mengatasnamakan pelayanan apologetika Kristen. Anda tidak menolong sama sekali hanya dengan bikin konten dan bicara terus-menerus. Yang penting intonasinya membela kekristenan tapi tidak jelas. Kekristenan dan ajaran seperti apa yang Anda bela, bahkan pemahaman Anda kacau balau. Itu Anda tidak menolong sama sekali. Iman Kristen harus dibela dan diajarkan dengan cara yang benar, kontennya harus benar, artinya presentasi ide, konsep, doktrinnya harus alkitabiah, harus benar secara teologis dan harus sehat secara logika. Termasuk motivasi dan tujuannya harus benar untuk kemuliaan Allah Tritunggal dan persebaran Injil Tuhan Yesus Kristus. Nah, Pak Diki memberikan beberapa poin di dalam videonya. Yang pertama adalah karma bukan ajaran kekristenan. Doktrin karma adalah doktrin khas Hindu dan Buddha yang terkait erat dengan reinkarnasi. Yang kedua adalah tidak ada secuil pun ajaran tentang karma di dalam Alkitab. Yang ketiga adalah menggunakan doktrin di luar Kristen adalah sinkretisme. Tanggapan saya yang pertama adalah saya setuju bahwa kata karma berasal dari Hindu dan Buddha, tidak ada kata karma di dalam Alkitab, dan menggunakan doktrin di luar Kristen adalah sinkretisme. Tetapi, saya tidak setuju jika kita tidak boleh menggunakan kata karma berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh Pak Deki. Karena kalau kita tidak boleh menggunakan kata karma dengan alasan itu, maka kita punya masalah dengan istilah-istilah lain yang kita gunakan. Contoh yang pertama adalah kata Trinitas. Kata Trinitas juga berasal dari doktrin Hindu, dan tidak ada kata Trinitas di dalam Alkitab. Apakah berarti kita melakukan sinkretisme? Apalagi tetangga kita sering sekali menyerang kekristenan karena istilah Trinitas ini. Kalau kita mau jujur, di mata tetangga kita yang di seberang sono, kita melakukan sinkretisme dengan agama Hindu berdasarkan kata Trinitas. Tetapi, bagi kita yang menggunakan kata Trinitas, kita tidak berkata bahwa kita melakukan sinkretisme dengan Hindu. Karena kita tahu perbedaan pengertian Trinitas di dalam Kristen dan Hindu. Istilah lain yang sebenarnya bisa dituduh sebagai sinkretisme dengan cara yang sama adalah surga dan neraka. Kata surga dan neraka yang digunakan oleh Kristen dan Islam di Indonesia diserap dari kata swarga dan neraka agama Hindu. Surga dan neraka di dalam Hindu juga berhubungan dengan doktrin reinkarnasi yang tidak ada di dalam Kristen dan Islam.
Apakah Kristen dan Islam melakukan sinkretisme dengan Hindu karena menggunakan istilah surga dan neraka? Orang ateis mungkin akan berkata, iya, sama seperti tetangga yang berkata Kristen sinkretisme dengan Hindu karena kata Trinitas. Tetapi bagi Kristen dan Islam yang menggunakan kata surga dan neraka dari agama Hindu berkata bahwa itu bukan sinkretisme karena ada perbedaan pengertian tentang surga dan neraka yang digunakan. Kalau teman-teman berargumentasi bahwa ini masalah terjemahan, saya bisa menunjukkan masalah serupa di dalam bahasa aslinya. Di dalam Al-Quran, banyak sekali kata serapan dari luar bahasa Arab, seperti Injil, Taurat, dan lainnya yang diberi makna yang berbeda. Bahkan di dalam Perjanjian Lama bahasa Ibrani, juga ada banyak kata serapan dari bahasa di luar Yahudi yang diberi makna yang berbeda. Salah satu kata yang paling jelas adalah kata El atau Elohim. Kata El atau Elohim di dalam bahasa Ibrani adalah serapan dari bahasa pagan yang berarti dewa atau dewata dalam pengertian politeis. Begitu juga kata Theos di dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru diserap dari bahasa pagan politeis, tetapi kemudian diberi makna monoteis. Jadi, menurut saya, terlalu hitam putih jika kita berkata bahwa kita tidak boleh menggunakan kata karma karena itu adalah sinkretisme dengan istilah Hindu yang berhubungan dengan reinkarnasi dan karena tidak ada kata karma di dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia. Kalau kita menggunakan pemikiran yang terlalu hitam putih seperti itu, kita bisa menyalahkan semua penerjemah Alkitab dan bahkan bisa menyalahkan si penulis Alkitab itu sendiri. Nah, bantahan saya terhadap alasan Pak Deki untuk tidak menggunakan kata karma cukup sampai di situ. Pertanyaannya, apakah ada pengertian atau ajaran di dalam Kristen yang bisa menggunakan kata karma? Menurut saya ada. Kata karma mempunyai arti hubungan antara sebab dan akibat, tindakan atau perbuatan dengan konsekuensinya. Di dalam bahasa sains disebut aksi dan reaksi. Hanya saja, Hindu dan Buddha percaya bahwa hubungan sebab akibat itu bukan hanya di dalam kehidupan ini, tetapi berlanjut dari kehidupan masa lalu sampai kehidupan yang akan datang melalui reinkarnasi. Tentunya, kita tidak sepakat dengan reinkarnasi, tetapi kita bisa menggunakan istilah karma dengan batasan arti sebab akibat. Di dalam kasus Agustan yang dikutip oleh Pak Deki, saya sendiri tidak mengatakan bahwa Agustan kena karma. Tetapi, saya mengerti bahwa teman-teman yang berkata Agustan kena karma, berarti Agustan kena akibat dari perbuatannya sendiri, dan itu tidak ada hubungannya dengan reinkarnasi. Saya cukup yakin bukan hanya orang Kristen yang menggunakan kata karma tanpa menghubungkannya dengan reinkarnasi. Orang Islam dan bahkan orang ateis pun bisa menggunakan kata karma tanpa menghubungkannya dengan reinkarnasi. Di dalam bahasa program komputer yang tidak ada hubungannya dengan agama pun, kata karma digunakan sebagai sistem hadiah dan hukuman. Jadi, bahasa yang kita gunakan terus berubah. Kata karma sudah bukan kata khas untuk Hindu dan Buddha. Kata karma sudah menjadi kata generik yang populer di dalam masyarakat dalam arti sebab akibat. Nah, ajaran apa di dalam Alkitab yang bisa kita gunakan dengan istilah karma? Atau dengan kata lain, apa kata Alkitab tentang karma? Yang pertama adalah pembalasan adalah hak Tuhan. Hal ini ada di dalam Ulangan 32 ayat 35, Roma 12 ayat 19, dan Ibrani 10 ayat 30. Matius 16 ayat 27 berkata bahwa Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Keluaran 34 ayat 6-7 bahkan mencatat bahwa Yahweh berkata, Yahweh, Yahweh Elohim, yang berbelas kasihan dan murah hati, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya, yang melanjutkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang menanggung kesalahan dan pelanggaran dan dosa, dan yang sama sekali tidak membebaskan orang tanpa hukuman, tetapi memperhitungkan kesalahan bapa kepada anak-anak dan kepada cucunya, kepada generasi yang ketiga dan yang keempat.
Yesus juga sebenarnya memberikan pelajaran tentang sebab akibat atau karma di dalam Yohanes 9 ayat 1-7. Ketika sedang lewat, dia melihat seorang yang buta sejak lahir. Para muridnya bertanya kepadanya, "Guru, siapakah yang berdosa? Orang ini atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Yesus menjawab, "Bukan karena dosa orang ini ataupun orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Elohim dapat dinyatakan di dalam dia. Selama hari masih siang, aku harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Dia yang mengutus aku. Bila malam tiba, tidak seorang pun dapat bekerja. Selama aku ada di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah itu, dia meludah ke tanah dan dibuatnya lempung, lalu mengoleskan lempung itu pada kedua mata orang buta tadi. Dia berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam," yang artinya diutus. Kemudian ia pergi dan membasuh diri, lalu ia kembali dengan melihat. Jadi, Yesus mengajarkan kita untuk tidak berpikir ke arah mencari kambing hitam, siapa yang salah atas sebuah masalah, tetapi berpikir ke arah mencari apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Namun, bukan berarti Yesus mengajarkan bahwa tidak ada konsekuensi atas perbuatan kita. Jadi, perbedaan pendapat antara saya dengan Pak Deki adalah pada kesimpulan akhir atas data yang sama. Pak Deki berpendapat bahwa kita tidak seharusnya menggunakan kata karma. Sedangkan saya berpendapat bahwa tidak ada masalah jika kita menggunakan kata karma. Hanya saja kita harus memberikan pengertian tentang karma dari sudut pandang Alkitab. Yang pertama, tidak ada reinkarnasi. Tetapi sebab akibat bisa terjadi karena kesalahan leluhur sampai generasi ketiga dan keempat. Dan itu adalah hak Tuhan. Kita bisa memberikan argumentasi yang logis tentang hal ini dengan memberikan kenyataan tentang warisan. Kenyataannya, jika bapak kamu punya hutang, kamu diwarisi hutang. Jika bapak kamu punya harta, kamu diwarisi harta. Kenyataannya, jika kamu adalah maling, anak kamu adalah anak maling, walaupun dia tidak pernah mencuri. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam berperilaku, supaya keturunan kita tidak mendapatkan karma buruk atas perbuatan kita. Dan berikutnya, Yesus mengajarkan bagaimana caranya kita mengatasi karma, yaitu dengan cara tidak menyalahkan leluhur kita atas apa yang terjadi kepada kita, dan fokus pada solusi memperbaiki masalah supaya kehidupan yang sekarang dan akan datang menjadi lebih baik. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya mengasihi kita semua.